Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayakumullah bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahiyina wa as'aluhu bimannihi wa karamih ayaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki di pagi hari ini guna menimba ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ana insyaallah diamanahkan di sini untuk menyampaikan tema apa tadi? Anda baru tahu soalnya apa hak adab, adab kepada orang berilmu, atau hak orang yang mengajarkan ilmu kepada orang yang belajar. Karena orang-orang yang mengajarkan ilmu itu ada hak yang harus kita tunaikan. Ayyuhal ikhwatul kiram, pertama kita perlu tahu dulu, orang alim yang berilmu itu bukan malaikat. Naam, sahih, tapi ada hak yang harus kita jaga betul. Mereka yusibu wa yukhti, bisa berbuat benar, bisa berbuat apa? Salah. Yang mutlak benar semua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah ketika beliau mengisi kajian, beliau mengatakan kullun yu'khadhu wa yurad. Semua orang ucapannya bisa kita terima, bisa kita apa? Tolak. Illa sahibu hadal qabr, kecuali pemilik kubur ini. Sambil nunjuk kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, faktanya Pak, Masya Allah ya, walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam ini maksum, pertanyaannya, pernah nggak Nabi berbuat salah? Pernah nggak Nabi berbuat salah? Pernah. Dan langsung diingatkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah berfirman, abasa wa tawalla, ma'ruf. Ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berusaha berbicara dengan zu'ama Quraisy, pimpinan-pimpinan orang-orang Quraisy. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang mendakwahkan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berusaha mengajak mereka agar mereka memeluk agama Islam. Para pemimpin-pemimpin ini yang didakwahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, saking beliau itu semangatnya, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum. Dia bukan orang terpandang, bukan orang yang dianggap, nasabnya bukan orang-orang yang memiliki nasab yang mulia dan sebagainya. Dan ternyata kondisinya Ibnu Ummi Maktum itu nggak bisa lihat, tapi apa? Buta. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mau fokus kepada mereka, orang-orang zu'ama ini, ruasa, pemimpin-pemimpin, pembesar-pembesar dan sebagainya. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka masa. Pak, cemberut ke orang yang buta itu ngaruh gak sih? Orang buta antum mau senyum mau cemberut sama aja. Ngaruh gak? Nggak ngaruh. Tapi ternyata itu salah, itu nggak boleh. Nah, dan Nabi SAW berbuat keliru, nah sahih, tapi langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata apa kata Allah SWT? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Si Muhammad bermuka masam dan dia itu berpaling ketika datang kepadanya orang yang buta. Langsung dispesifikkan oleh Allah, orang yang buta. Sebenarnya orang buta ini mau kita senyum ataupun tak senyum tak ngaruh, tapi ternyata nggak boleh. Di sini menunjukkan hatta Nabi kita Muhammad SAW yang maksum pun itu ternyata pernah nggak berbuat keliru, pernah. Ya apalagi ustadznya, apalagi kita yang awamnya dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya para ustadz, para alim itu pertama yang perlu kita ketahui bukan orang yang maksum. Semua ucapannya bisa kita apa? Terima. Itu dulu yang karena gini Pak, jangan sampai muncul nanti hulu
Ghulu ini berlebihan, mengangkat para guru derajatnya seperti Tuhan. Ada nggak yang gitu? Ada, banyak. Na'udzubillah. Ini sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghulu. Hati-hati kalian dalam berlebihan dalam beragama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Karena orang-orang sebelum kalian itu binasa sebabnya dikarenakan mereka ini ghulu dalam beragama, berlebihan. Ngangkat ustadznya semua kayak ayam maksum. Makanya muncul banyak khurafat sekarang. Khurafat, oh ini kan alim, bisa turunkan rantai emas dari langit, bisa terbang, bisa apa. Ini musibah Pak. Akhirnya dia itu memuliakan ustadznya atau memuliakan gurunya berlebihan. Ini nggak masuk di kita, ini nggak boleh. Jadi satu dulu konsep yang harus kita ketahui, ustadz, ulama itu apa? Bukan Tuhan. Nanti Pak kalau ini dibuka, ghulu ini dibuka, nanti akan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Contohnya, bahkan Ana beberapa waktu yang lalu lihat video, ada seorang keturunan Rasul katanya, dijual kue bekas gigitan Habib katanya, dijual tinggi harganya. Pak, mau siapapun yang makan air liur, ada nggak bakteri? Ada, kecuali air liur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iyalah air liur Nabi Pak bersih betul lah. Kalau kita enggak Pak, bakterinya banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam naam bersih. Nabi sering siwakan, kita sikat gigi 2 kali sehari. 2 kali sehari Pak kita ini sikat gigi. Nabi sallallahu alaihi wasallam minimal 5 kali dalam satu hari. Bersih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking bersihnya tahu Pak, Ali ibn Abi Thalib pernah kondisi sakit mata. Beliau pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau mengatakan la'utiyanna rayata rajulan ghadan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu. Aku akan berikan bendera kepemimpinan besok hari. Untuk siapa? Untuk seseorang yang dia akan menjadi pemimpin perang, panglima perang. Kriterianya dia cinta dengan Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Ini para sahabat bingung, siapalah kira-kira ini. Kumpul mereka semua para sahabat di lapangan, berharap mereka dikasih bendera oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Kriteria yang paling tinggi itu Pak, Allah dan Rasulnya pun cinta sama dia. Ini hebat ini. Akhirnya semua pada kumpul. Nabi tiba-tiba nanya, Aina Ali? Aina Ali? Di mana Ali ibn Abi Thalib? Nggak ada dia. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, yashaki ainaihi. Ali ibn Abi Thalib sedang sakit mata. Sakit mata nih Pak. Akhirnya Ali yakin kayaknya nggak bisa saya jadi panglima perang. Lalu sakit mata Pak, perang di padang pasir gini-gini dilihat. Yang kawan dianggap lawan nanti. Kan bahaya pula itu kayak gitu. Akhirnya apa? Nggak datang Ali bin Abi Thalib. Yakin kayaknya bukan dia. Ternyata apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Datangkan Ali ke sini. Didatangkan Pak. Fabasaqa fi aini. Ketika datang, Nabi ludahi matanya. Nabi teteskan, Nabi ludahi matanya Ali bin Abi Thalib. Fabara, sembuh. Seakan-akan nggak pernah sakit mata. Kalau antum sakit mata datang Ustaz, ludahin mata Ustaz. Insya Allah tambah sakit. Insya Allah tambah apa? Tambah sakit. Nah jadi jangan hulu, udahlah jangan hulu. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi ustaz ya ustaz. Terus apa haknya? Nah ini baru kita ketahui Pak. Ada beberapa hak yang kadang-kadang orang-orang awam nih nggak perhatian di situ. Padahal apa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan dalam hadis-hadis yang sahih, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqa. Bukan bagian dari umat Islam orang-orang yang tidak muliakan orang yang lebih tua. Satu. Yang kedua, bukan bagian dari umat Islam orang yang tidak menyayang lebih muda, menyayangi yang lebih muda. Dua.
Yang ketiga, bukan bagian dari umat Islam orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak orang berilmu. Dia nggak tahu hak-hak itu apa yang harus diberikan untuk orang-orang berilmu, nggak tahu. Apalagi kalau dia berilmu plus umurnya udah tua, harusnya itu dikasih hak mereka. Makanya jadi nggak sembarangan Pak kita bermuamalah dengan mereka, harus ada yang kita berikan. Apa itu? Pertama, perhatikan di sini. Al-ihtiram wa takdir. Kita menghormati dan kita betul-betul memuliakan mereka. Dan itu hukumnya wajib untuk para penuntut ilmu. Dan termasuk tanda kita menghormati para guru, Pak, kata para ustaz, itu kita harus duluan datang sebelum ustaznya apa? Datang ngisi kajian. Usahakan gitu, Pak. Jadi jangan suka telat kajian, hilang ilmu itu. Dan kita perlu tahu, termasuk juga adab kita menghormati guru, itu jangan duduk di belakang. Afwan Pak ya, jangan tengok ke belakang itu. Usahakan duduknya di mana? Di depan. Dan itu termasuk memuliakan apa? Guru. Kalau bisa Pak, antum agak maju lah Pak. Sikit kita kebahas ini Pak, Masya Allah. Tapi harus memang gitu Pak. Kenapa? Nggak usah jauh-jauh Pak. Antum tahu malaikat Jibril kan? Malaikat Jibril ini kurang mulia apa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Qadr. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ketika malam Lailatul Qadar, apa kata Allah? Tanazzalul malaikatu waruh. Para malaikat dan Jibril ar-Ruh itu turun di malam itu. Pak, kenapa dikhususkan Jibril? Bukankah Jibril bagian dari malaikat? Kenapa Allah sebut para malaikat dan Jibril turun di malam Lailatul Qadar? Apa kata para ulama? Saking mulianya malaikat siapa? Jibril alaihi salam. Ternyata lihat bagaimana Jibril belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Umar mengatakan ini Jibril itu menjelma sebagai bentuk manusia. Belajar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa adabnya Jibril yang ditunjukkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhi. Jibril meletakkan, menyandarkan, menempelkan lututnya Jibril dengan lututnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat betul. Fa'asada rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhi, dan diletakkan telapak tangannya di atas apa? Pahanya. Ini menunjukkan aslinya kalau kita menuntut ilmu dalam bentuk kita ihtiram, pertama nggak usah tengok dulu ustadznya lah. Ihtiram dalam babul ilm, menghormati ilmu. Itu harus kita mendekat. Harus kita mendekat. Kalau bisa usahakan dekat. Kenapa? Karena malaikat Jibril pun seperti itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Pak, Masya Allah, ada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lagi kajian. Nabi lagi apa? Kajian. Tiba-tiba kondisinya ada 3 orang. 3 orang di luar masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, amal awal, adapun orang yang pertama, fa'awa ilallah fa'awahullah. Dia datang ke masjid untuk kajian, dia cari ada celah yang kosong, dia masuk ke celah ini. Untuk apa? Untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa'awahullah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala naungin nih orang. Jadi pertama tuh berusaha dapat yang di sofana pertama. Tapi yang kedua, wa ammal akhar. Adapun yang kedua, fassaha. Dia malu-malu.
fastahyallahu minhu, Allah pun malu-malu darinya. Nggak enak Pak gitu kayak gitu. Jadi dia duduk di mana? Di belakang. Aduh malulah anak. Belakang aja. Akhirnya di mana? Belakang. Yang ketiga, wa ammal akhar, yang ketiga, fa'arada, dia berpaling, nggak mau ikut kajian. Fa'aradallahu anhu, akhirnya Allah berpaling dari dia. Ini penting loh Pak ya. Antum tahu sebab futur pertama kali kaum muslimin itu ketika mereka nggak nampak kajian. Itu tanda Allah sudah berpaling dari dia. Hati-hati antum Pak. Antum lihat kan kondisi banyak dulu, antum mungkin tahu wajah mereka satu persatu. Dulu awalnya semangat, awal-awal kenal sunnah, rajin kajian, ikut kajian dan sebagainya. Sampai sekarang udah betul-betul jauh. Antum tahu awal tanda yang Allah kasih untuk dia udah futur. Tengoklah kajian. Kalau udah nggak nampak kajian, insya Allah yakinlah kalau dia nggak cepat balik, dia akan keterusan. Kenapa? Dia berpaling dari kajian. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Fa'aradallahu anhu. Akhirnya Allah pun berpaling darinya. Pak, Anda nggak tahu kalau di kondisi di sini Pak. Tapi di semua tempat Anda sering nanya. Dulu antum banyak nggak kajian yang orang-orang yang kenal sunnah tiba-tiba futur? Kata mereka banyak Ustaz. Banyak. Anda yakin Pak. Sebab awal pertama kali itu dikarenakan mereka nggak ikut apa? Kajian. Jadi cara menghormati ilmu dan para penyampai ilmu itu adalah kita harus tahu betul kalau memang itu mereka-mereka membagikan ilmu, datangi Pak. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang sahih, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Pak, ini sekarang kita dibagikan warisan nabi. Antum tahu, anak kalau meninggal nggak akan ada yang ngambil warisan dari anak kecuali orang terdekat dari anak. Imma istri, imma anak, imma bapak, imma ibu, kan gitu. Oh antum yang nggak ada kedekatan sama anak nggak akan bisa ngambil warisan dari anak. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau ada kedekatan dengan Nabi, jadi ahli waris Nabi. Simple itu Pak. Kalau antum ini susah ngambil warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafalan Quran dari dulu sampai sekarang pun stuck di 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, sama kul a'udzu birabbin nas. Oh enggak, tambah 1 kul lagi. Kul ya ayyuhal kafirun. Stuck sampai di situ aja. Ini enggak nambah warisan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari dulu antum hafal hadis, oh hafal Ustaz, tapi cuman sikok baik satu aja. Apa itu? Innamal a'malu binniyat. Kalau itu insya Allah hafal 100%, mia. Tapi hadis berikutnya nggak ada yang hafal. Ini Pak berarti kita nggak ada kedekatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum mau ada kedekatan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan sallallahu alaihi wa ala alihi, kepada keluarganya itu orang-orang yang dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa para ulamanya. Naam sahih. Mereka-mereka yang nggak ada hubungan nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur ilmu, dekat dia itu Pak, Masya Allah. Makanya kalau bisa Pak, antum datangi, karena mereka-mereka ini para ulama itu mereka sedang membagikan warisan Nabi, yang mana para ulama ini pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pewaris loh Pak, ahli waris itu. Ada orang besar, bos besar, orang kaya yang pebisnis besar meninggal, yang dianggap siapa? Pewarisnya sudah. Kalau dia pewarisnya itu Pak, oh dihormati kan. Itu harus pikirkan. Kalau bisa jadilah pewaris Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau sudah disebarkan pengumuman kajian Pak, jangan nggak datang. Percaya sama mana? Kalau antum udah nggak datang, biasanya itulah awal futur mulanya. Dan apa hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka apa? Singgah, duduk.
Apa taman surga itu? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hilakul dzikri, halaqah ilmu. Mampir gitu. Sekarang nih Pak, bukan lagi kita yang lewati halaqah ilmu. Halaqah ilmu lewat di kita. Sekarang nih pengumuman kajian ini tinggal lewat broadcast WA aja. Facebook ada, WA ada, IG ada, apalagi sekarang yang ada. Semua ada, udah diumumkan, wasilah itu ada semua bagi dia. Diumumkan. Hatta tetangga ke tetangga, kajian nanti ya, jangan lupa ada kajian kita. Masih tak datang. Ini berarti tanda dia itu akan apa? Mulai futur. Dia jauhin ulama, dia jauhin para asatidzah, circle-nya orang-orang awam. Ini bahaya Pak. Apa? Bahaya. Antum jangan terlalu pede Pak. Oh anak udah ngaji sunnah Ustaz, anak semangat. Iya sekarang kita semangat. Wa ma ba'dahu, setelahnya yakin antum masih semangat? Belum tentu Pak. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, beliau katakan dalam hadis yang sahih, inna likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu ada masa-masa semangatnya. Antum kenal sunnah, semangat kajian, satu hari Masya Allah bisa sampai 2 kali 3 kali. Kalau kota-kota besar itu Pak, di kota besar Jakarta itu Pak, kajian itu terpenuhi. Ba'da subuh ada, duhanya ada, ba'da zuhurnya ada, ba'da asarnya ada, ba'da maghribnya ada, bahkan ba'da isya'nya pun ada. Antum tinggal pilih aja. Awal-awal mereka kenal sunnah, wis satu hari bisa 4 kali mereka kajian, diikuti semua ustadz-ustadznya. Tapi awal semangat itu antum jamin bakal semangat terus? Enggak. Kenapa? Kata Nabi SAW, wa inna likulli syirratin fatrah. Di masa semangat ada masa apa? Futur. Fatrah itu futur, masa lemah imannya. Masalahnya di kita, kalau dibalikkan langsung aman itu kata Nabi. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Yang masa futurnya cepat dikembalikan kepada sunnahku, selamat dia. Wa man kanat ila ghairi dzalika faqad halak. Tapi kalau enggak cepat dikembalikan, justru malah dialurkan ke dunianya, ke kawan-kawan yang melalaikan dan sebagainya, faqad halak. Maka dia binasa. Makanya Pak, kalau antum mau dijaga imannya, dijaga kualitas Islamnya, sering-sering dekat dengan siapa? Para ustaz, orang-orang yang mereka ini membagikan warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah pernah marah betul dengan mereka ketika itu di Masjid Nabawi ada kajian. Di zaman Abu Hurairah masih hidup ada kajian, tiba-tiba Masya Allah yang hadir itu sepi. Yang hadir apa? Sepi. Abu Hurairah tahu ini kaum muslimin di pasar udah letaknya. Ya kayak kita lah, semisal gak ada kajian tapi milih malah di dunia. Akhirnya Abu Hurairah berangkat ke pasar. Apa kata Abu Hurairah? Irthun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqsamu fil masjid wa antum hahuna. Warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagikan di masjid, wa antum hahuna. Bagaimana mungkin kalian masih di sini? Orang itu kira, bayangkan Pak, dikira mereka Nabi ini dibagikan warisan harta. Pada berangkat semua ke Masjid Nabawi. Pas nyampe sana, nggak ada pembagian duit. Dinar nggak dibagikan, dirham juga nggak dibagikan. Nanya sama Abu Hurairah, mana warisan itu? Kok nggak ada? Ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa innama warrathul ilm. Yang namanya para nabi itu cuma mau warisan apa? Ilmu. Itu warisan Nabi. Bayangin Pak, sampai di situ aja mereka tuh nggak ngerti. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kita itu penting untuk mendekati apa? Pewaris ilmu, dan warisannya ilmunya. Itu kita harus jaga. Jadi cara untuk menghormati para ustadz atau memberikan hak ustadz itu hormati mereka sesuai dengan kapasitasnya. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, tapi Pak, kita juga perlu tahu kalau seandainya sekarang ini banyak orang-orang tuh pengen jadi ustadz. Ini masalah juga itu. Pengen dihormati, pengen diapai dan sebagainya. Akhirnya berusaha jadi ustadz gitu.
Pak, bukan itu tujuan kita. Mau dianggap ustadz tak ustadz pun itu bukan apa ya. Karena sebagian orang tuh nggak pernah belajar, nggak pernah hafal Quran, nggak pernah hafal hadis, tiba-tiba pengen kajian. Nah, ini masalah nih Pak, ada di tempat kami kayak gitu. Nggak pernah hafal Quran, nggak pernah hafal hadis, tapi udah ngisi sana sini sana sini sana sini. Kebetulan ini Pak, dia ini dekat sama ana. Dekat sama ana tuh setiap ana ngisi kajian tuh ada beliau tuh. Masih muda tapi semangat. Ana ngingatkan ke dia, akhi antum ngisi sana sini yang ngundang, iya Ustaz, yang ngundang orang awam Ustaz. Antum belajar enggak itu? Ana bilang. Nanti bahaya. Enggak Ustaz, ana belajar, ana sebelum ngisi kajian ana belajar. Jangan akhi, bahaya. Kalau udah tanya jawab itu bahaya, ana bilang. Ada enggak tanya jawab? Ada Ustaz. Nah, jangan antum buka tanya jawab, ana bilang. Itu bahaya, ana bilang. Itu kejadian Mbak di circle ana itu jamaah ana akhirnya bilang jangan lagi. Tuh, terus gimana Ustaz? Ya sudah, kasih ke yang lain, masih banyak ustaz-ustaz kita. Nanti kalau antum salah fatwa itu bahaya betul, ana bilang. Oh gitu saja. Iya, kalau antum semangat coba cari anak-anak kecil dan sebagainya. Karena antum ana tanya hafal Quran enggak? Quran antum sampai mana juga enggak ada, hadis juga enggak ada. Apa yang mau antum sampaikan? Faqidu syai' la yu'ti. Orang kalau nggak ada apa-apa dia nggak bisa ngasih. Orang nggak ada duit nggak kan bisa ngasih duit. Orang nggak ada ilmu juga nggak bisa ngasih apa? Ilmu. Jadi kita tuh nggak bisa pakai pakaian dusta tuh nggak boleh. Bahkan apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabis libas zur. Orang yang merasa bangga untuk memakai pakaian dusta, orang yang merasa bangga dengan sesuatu hal yang dia miliki, jadi merasa kenyang dia, paling nggak punya apa-apa. Kalabis libas zur, seakan-akan dia pakai pakaian apa? Dusta. Nggak boleh. Makanya ada sebuah ucapan dari Umar ibn Abdul Aziz. Apa kata Umar? Rahimallahu mra'an arafa qadra nafsihi. Allah itu merahmati seseorang yang tahu kadar diri dia masing-masing. Ini penting Pak. Jadi kalau kita awam, ya sudah awam saja, akui kita ini awam. Oh tapi anak dipandang Ustaz. Iya, antum dipandang sesuai kapasitasnya. Kalau antum dipandang semisal gara-gara apa nih, bukan karena ilmu, jangan antum masuk di bidang ilmu, kecuali memang antum belajar ilmu agama. Nah, sekarang banyak Pak ustad kondang gitu ya, maksudnya yang awamnya, yang dulunya artis tiba-tiba jadi apa? Ustad. Ana tuh kaget, ada satu artis dia nih tiba-tiba ngajar tafsir, lupa namanya siapa, artis siapa lah itu, dulu mantan artis lama katanya, tiba-tiba bicara tafsir, nggak bisa bahasa Arab. Ana bingung, ngeliat Quran bahasa Arab, tafsir ulama pakai bahasa Arab. Kayak mana dia mau paham itu Pak? Ini berarti dia ngangkat diri dia di atas kadar yang Allah kasih. Inilah nggak boleh. Anda nggak tahu apa tujuannya, apa istilahnya, motifnya itu kayak gitu. Itu biasanya karena pengen dihormati. Ini masalah, nggak boleh Pak kita kayak gitu. Sesuai dengan kadar diri kita. Karena memang kadang-kadang Pak, orang ini kalau udah pakai pakaian agama itu betul-betul dihormati. Contoh ya Pak, contoh. Ini contoh kejadian teman. Ana parkir Pak, ana selalu Pak sehari-hari ana di rumah, di pondok di Prabu Mulih itu, atau ana lagi safar, ana tuh nggak pernah terbuka kepala ana kecuali olahraga aja. Ana selalu pakai imamah, sorban, selalu di mana-mana. Ana mau di pasar, ana mau di mall, ana mau di mana, ana selalu pakai sorban. Kalaupun nggak pakai sorban, ana pakai peci, selalu kayak gitu. Ana parkir lah Pak, parkir. Waktu itu ana pakai peci, mundur, ana bayar 2.000. Apa kata dia? Makasih Pak Haji, padahal ana itu masih Pak Umroh. Iya, ana belum Pak Haji, udah dibilang apa? Pak Haji. Tadi ana masih Pak Umroh, padahal ana udah umroh loh Pak ya. Lo gimana orang awam? Orang awam nih Pak, yang penting berpeci, berjenggot, dia cingkrang. Pak Haji dah tuh ditanya tentang ilmu agama, keda, ilmu dah ada. Ini tidak boleh ini.
Jadi memang betul kita kasih ihtiram, menghormati orang ketika dia ada ilmu. Nam sahih, hormatilah orang. Tapi seandainya dia nggak ada ilmunya, jangan diangkat ke majlisul ifta sampai dia berhak untuk berfatwa. Salah berfatwa nih, Pak, resikonya berat. Antum tahu di zaman sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya hadis agung sekali, Pak. Jabir ibn Abdullah, hadis riwayat Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Apa kata Jabir ibn Abdullah? Dia mengatakan kharasna fi safarin. Kami pernah berangkat di sebuah safar. Nabi nggak ikut ketika itu. Tiba-tiba ketika kami jalan ada batu besar gelinding, longsor. Salah satu kawan kami terkena batu tersebut, ngelukain kepalanya. Di malam hari Allah takdirkan dia ini apa? Ihtilam, mimpi basah. Orang kalau mimpi basah wajib apa? Mandi. Kondisi ini luka parah ini kepalanya. Maka dia bertanya kepada para sahabat yang lain, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Wahai kawan-kawanku, apakah kalian berpendapat saya ada rukhsah keringanan untuk tidak mandi, cukup tayamum saja? Apa kata mereka? La, enggak, la najidu laka rukhsatan. Engkau enggak ada rukhsah, engkau wajib mandi. Apa kata Jabir? Faghtasala famat. Mandilah dia, langsung meninggal. Masya Allah. Jabir nggak ikut berfatwa. Jabir nggak ikut apa? Berfatwa. Saking takutnya nih Jabir, meninggal nih satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW karena salah fatwa. Datang ke Nabi Jabir, ngelapor, ya Rasulullah terjadi seperti ini. Nabi langsung tegak di hadapan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Apa komentar Nabi? Qatalahumullah. Mereka telah membunuh si fulan, semoga Allah perangi mereka semua. Masya Allah. Salah apa? Fatwa. Salah fatwa. Apa hadis Nabi kita Muhammad SAW salahnya? Ala sa'alu hina lam ya'lamu. Kenapa mereka enggak bertanya kalau tidak tahu? Fa inna shifa'al soal, karena obatnya nggak tahu itu apa? Nanya. Kita nih Pak harus pandai-pandai kita untuk nyikapi gimana diri kita. Ini nggak tahu kadar diri dia, nggak tahu dia porsi hidup dia. Harusnya sadar. Dan kita orang-orang yang berilmu pun nggak nganggap dia berilmu. Mereka mengatakan ana tuwailibu ilmin, aku hanya penuntut ilmu yang kecil sekali. Itu untuk menunjukkan bagaimana kita itu harus sadar dengan diri kita. Jadi yang pertama, al-ihtiram wa taqdir. Hak yang pertama kita menghormati dan memuliakan para ulama. Yang kedua, Masya Allah, al-insat wa husnul istima' inda talab al-ilm. Kita ketika nuntut ilmu dari para ustadz itu harus diam, wa husnul istima', dan betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi jangan bicara sendiri. Ustadznya buka majelis, biasanya ummahatnya pun buka majelis. Yang satu majelis ilmu, yang satu majelis ngerumpi. Ini tidak boleh ini. Harus fokus ke ustadznya, harus fokus ke ahli ilmunya. Jangan buka majelis sendiri. Dan ini perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan bahkan hari Jumat pun, Masya Allah, hari Jumat ini kan khutbah, khatib menyampaikan. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Yang berbicara faqad lagha, dia telah berbuat hal yang sia-sia. Main kerikil, kita main batu, itu sia-sia, nggak boleh. Harus betul-betul fokus mendengarkan apa kata apa? Ustadz. Itu hari Jumat. Makanya usahakan, Pak. Inilah sekarang di Indonesia ini, khatib Jumat tuh yang diambil yang paling tua. Harusnya yang diambil yang berilmu. Antum tahu momen Jumatan tuh momen paling penting, Pak. Kalau saat yang diambil bukan orang berilmu, apalagi orang tua, udah tua renta, Pak, insya Allah
mereka duduk di hari Jumat yang mereka baca bismikallahumma amutu wahya, tidur semua kan. Apa? Karena nggak jelas. Innal hamdalillah nahmaduhu. Maka kami itu Pak dipelajarin. Ana kuliah dulu belajar Pak turuqud dakwah, cara berdakwah ada dipelajari Pak. Yang namanya berbicara itu bisa dipelajari, public speaking. Dan orang speaker yang terbaik sepanjang masa siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum nggak usah belajar public speaking dari orang barat, nggak usah. Kami dipelajari Pak public speaking itu bagaimana cara penyampaian yang baik kepada audiens itu dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana retorika beliau dan sebagainya. Dulu kami yang ngajarkan turuqud dakwah itu Ustaz Syafiq bahasa lama. Itu dipelajari Pak, bagaimana cara berdakwah, itulah yang kami tiru. Itulah yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, gaya beliau itu yang usahakan kita sampaikan kepada umat. Itu harus penting Pak. Kenapa yang sudah berapi-api aja khutbah Jumat masih ada yang tidur? Masih ada yang apa? Tidur. Jadi pernah Pak kejadian, ana di salah satu di kota Jakarta tuh, ana waktu itu bukan khatib, ana jamaah. Ustadz ini udah nyampaikan, masya Allah. Enggak lama Pak, cuman sebentar berapa menit aja, mukaddimah lewat sikit, rupanya suara ngorok di belakang. Ana tengok, iya udah tidur. Itu cuman 5 menit lewat sikit, amma ba'du lewat sikit udah ngorok. Padahal Ustadz ini bagus masya Allah, anda nggak sebut namanya, tapi masya Allah berapi-api, ujung-ujungnya ada yang tidur. Itu soft kedua di belakang ana, apalagi soft yang paling ujung, insya Allah banyak yang tidur. Makanya kita harus tahu kondisi kita itu harus ansit, kata Nabi. Ansit itu artinya diam, perhatikan, dengarkan, kalau bisa dicatat. Ini adab juga. Mencatat apa? Ilmu. Pak, Bu, antum tahu nggak? Zaman dulu yang belajar rata-rata tuh bapak-bapak semua. Di zaman sahabat Nabi kita SAW, ummahat ada jadwal, tapi nggak sebanyak apa para laki-laki. Terus siapa yang ngajarkan istri-istri mereka? Suami-suaminya. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dicatat oleh mereka, dicatat oleh para ulama kita, disampaikan ke istri mereka. Kita nih Pak, ustadznya nyampaikan sejam, istrinya nanya, bang, apa tadi kata ustadz? Aduh, jangan tanya abang lah deh, tanya sama ustadznya. Kan? Ustadz bicara berapa lama? Sejam. Coba kasih faedahnya. Apa ya tadi? Oh, hormatin ulama lah katanya. Terus apa lagi? Wallahu a'lam bishawab. Ini Pak, salahnya kita karena kita nggak hormati ilmu. Antum tahu masya Allah, termasuk adab dalam belajar itu mencatat, mendengarkan, kita betul-betul nyimak, kemudian dicatat. Antum tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu asalnya dari mana? Imam Syafi'i asal dari mana? Gaza. Beliau tuh lahir di Gaza. Gaza, jalur Gaza kita sekarang nih, Filistin. Beliau lahir di Gaza. Allah jadikan beliau ini Pak orang yang lahu quwwatul dzakirah, ingatan itu kuat betul. Imam Syafi'i dalam kondisi yatim, Imam Syafi'i berangkatlah ibunya bawa Imam Syafi'i ke Mekah. Semua ulama Mekah itu diraup ilmunya oleh Syafi'i, masih kecil. Akhirnya mereka ini menyarankan Imam Syafi'i untuk belajar dari imam besar di kota Madinah. Siapa imam? Imam Malik. Berangkatlah Imam Syafi'i ke Imam Malik. Dan antum tahu Pak, Imam Syafi'i ini saking semangat yang nuntut ilmu, dan emaknya yang semangat juga. Imam Syafi'i bukan orang kaya. Imam Syafi'i ibunya ini orang janda, uang nggak banyak, jadi tidak ada kertas yang digunakan oleh Syafi'i untuk mencatat. Akhirnya apa? Ibunya ini dengan inisiatifnya berangkat ke tempat perkantoran. Sampai sekarang pun Pak, tempat perkantoran itu masih banyak kertas yang apa? Sisa. Yang sisa-sisa tadi itu dipotong-potong sama ibunya Syafi'i, dikasih kepada Imam Syafi'i agar Imam Syafi'i apa? Mencatat.
Bayangkan Mbak antum seperti itu. Berangkatlah Imam Syafi'i terus seperti itu. Lama kelamaan kertas-kertas di kantor-kantor instansi pemerintahan itu habis karena diambil oleh siapa? Imam Syafi'i, dihabiskan. Berangkatlah Imam Syafi'i tanpa membawa kertas. Di majelisnya Imam Malik, Imam Syafi'i masih mencatat tanpa pena, tanpa kertas. Gimana caranya? Al-Imam Syafi'i rahimahullah ketika disampaikan hadis oleh Imam Malik, hadis Muwatta Malik, beliau mencatat. Gayanya Pak, kayak gitu. Dikira Imam Malik, Imam Syafi'i ini main-main. Langsung dipanggil, ya Muhammad, ata'abath li majlisi. Wahai Muhammad, wahai Syafi'i, engkau main-main di majelis saya. Dan termasuk ulama yang paling tegas dalam majelis ilmu, Imam Malik. Imam Malik itu dengan gampang ngusir orang ketika dia nggak serius belajar. Ata'abath fi majlisi, engkau main-main di majelis saya. La, innani aktub wala abath. Aku nggak main-main, aku ini nulis. Engkau nulis. Mana kertasnya? Ini. Mana penanya? Ini. Mana tintanya? Ini. Tambah marah Pak Imam Malik. Diusirlah Imam Syafi'i. Apa kata Syafi'i? Beliau mengatakan, ya Imam, jangan usir saya. Engkau silahkan tanya saya Muwatta engkau dari awal sampai terakhir. Kalau saya nggak bisa jawab, saya keluar. Tapi saya dari awal sampai akhir kalau bisa semua, jangan keluarkan saya. Akhirnya apa? Dites sama Imam Malik. Murid seniornya Imam Malik pun nggak hafal Muwatta. Imam Syafi'i junior baru masuk, dari awal Muwatta sampai akhir Muwatta sudah apa? Hafal. Pernah hampir diusir gara-gara tidak apa? Mencatat. Itulah akhirnya keluar ucapan Imam Syafi'i yang masyhur, yang terkenal. Apa kata beliau? Al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah buruan dan mencatatnya itu ikatannya. Apa kata beliau? Faminal hamaqati antasida ghazalatan thumma tatrukuha bainal khalaiqi taliqatan. Termasuk, afwan Pak ya, hamaqah ini tingkat kebodohan paling rendah. Istilah kita apa? Ahmak itu tingkat bodoh yang paling bawah betul. Dungu kali ya? Atau blow on lah mungkin, yang paling bawah nih Pak. Antum jangan tersinggung Pak. Antum kalau nggak mencatat yang tersinggung. Ini ucapan Imam Syafi'i. Ini pelajaran bagi ana dan antum juga Pak. Karena kadang-kadang kita ini malas apa mencatat. Pokoknya jangan tersinggung Mbak. Ini ucapan Imam Syafi'i. Faminal hamaqah, termasuk kebodohan yang paling rendah kata beliau. Antasida ghazalatan, engkau dapat kijang nih, habis buru kijang, dapat kijang, terus diapain? Dibebaskan lagi. Macam orang mancing. Sap, dapat ikan dibebaskan lagi, mancing mania. Dapat ikan bukannya dimakan, bukannya dibakar, dibebaskan lagi. Habis waktunya Mbak. Anda sampai mikir Pak, ya Allah Akbar, dapat ikan berjam-jam dia nunggu, dapat dibebaskan lagi. Itu kata Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i sampai ngomong seperti itu Pak? Karena pernah Imam Syafi'i diusir gara-gara tidak apa? Mencatat. Jadi kata beliau, termasuk kita itu menghormati ilmu atau ahli ilmu dengan mencatat semua apa yang disampaikan oleh guru. Antum tahu ada salah seorang gurunya Bukhari, Syekhul Bukhari, namanya Muhammad ibn Salam. Syekhul Bukhari, Muhammad ibn Salam ini ma'ruf, orangnya semangat mencatat, rajin mencatat dan sebagainya. Muhammad ibn Salam itu punya guru sedang menyampaikan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, zaman dahulu semua hadis, sanad dan matan itu dicatat oleh mereka. Kalau kelewatan rugilah mereka. Jadi Muhammad ibn Salam itu ketika lagi nulis, tiba-tiba penanya itu patah, ujungnya itu apa? Patah. Jadi nggak bisa dipakai untuk nulis. Muhammad ibn Salam ini pintar Pak, dan beliau berani berkorban menghabiskan duitnya tujuan untuk dapat ilmu.
Jadi Pak, ketika pena patah, udah Pak risau Muhammad ibn Salam, nggak bisa nulis sudah. Apa yang terjadi? Langsung teriak, ngangkat suara Muhammad ibn Salam, dia mengatakan qalamun bidinar, lemparkan untuk saya satu pena, aku bayar dengan 1 dinar. Fatatayarat ilaihil aqlam, pena pun berterbangan untuk Muhammad ibn Salam, terbang semua Pak pena. Diambil sama Muhammad ibn Salam, ditulis. Yang lain nyari penanya masing-masing. Jadi yang nulis hadis ketika itu cuman Muhammad ibn Salam. Habis selesai ini majlis, baru dibayar Muhammad ibn Salam dengan pena itu 1 dinar. 1 dinar itu Pak 4 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa? 1 gram emas sekarang berapa Pak? Berapa? 2 juta. Kalau 4 gram berarti berapa juta? 8 juta Pak. Sekarang makanya kalau bisa Pak, nggak usah lah nabung duit itu. Udahlah antum tabung, diblokir pula lagi. Nabung emas Pak. Nabung apa? Emas. Dulu Pak 1 juta. Dulu setahu ana nabung emas juga Pak. Ana nabung emas. Dulu emas logam mulia itu, ana dulu bukan Antam, satu lagi UBS. Bukan Antam, UBS. Kalau UBS ini cuma di Indonesia yang laku. Kalau Antam sampai Malaysia pun laku dia. Itu dulu 1 gram tuh cuma 700.000 dulu. Sekarang 2 juta. Dulu Pak antum 500 tuh udah bisa beli apa dulu? 500. Beli bakso kali kan. Sekarang cuma beli kerupuk aja. Sekarang pun 1 kerupuk 1.000, ya kan? Nominalnya sama, nilainya beda. Itulah duit kalau mata uang kertas kayak gitu. Makanya kalau bisa yang berlaku itu memang dinar tadi, emas. Kalau bisa antum tabung emas. Jadi jangan tabung apa duit. Ini saran ana Pak ya, saran ana. Dan usahakan seperti itu, emas sudah. Syariat Nabi kita SAW itu emas dan apa perak. Usahakan seperti itu. Kalau antum mau transaksi uangnya rupiah berlaku sahih, nggak boleh kita tolak rupiah Pak, karena mata uang negara kita apa? Rupiah. Cuman kalau mau nabung antum untuk berangkat umroh, untuk berangkat haji, tabunglah dalam bentuk apa? Emas. Karena dia nggak akan jatuh insya Allah. Inflasi itu nggak akan terjadi sama apa? Sama emas. Harga itu stabil, bahkan bisa apa? Naik nilainya. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Kok sampai situ kita? Oh ini Muhammad ibn Salam. Jadi mereka tuh mencatat. Jadi Pak gini, kenapa pentingnya kita mencatat? Ulama itu dianggap ilmunya betul-betul bisa diambil kualitasnya. Istilahnya ulama itu ada kredibilitas ilmunya itu dengan 2 kriteria. Pertama, dhabtul hifdz, kuat di hafalannya. Yang kedua, dhabtul kitabah, kuat dia mencatat. Ada orang ulama nggak kuat hafalannya, tapi kuat apa? Mencatatnya. Dampaknya apa? Kalau dia kuat mencatat nih Pak, dia bisa menyampaikan hadis itu dari catatannya. Kalau seandainya rumahnya terbakar, habis kitab-kitabnya, statusnya berubah dhaif. Makanya kalau dia meriwayatkan menyampaikan hadis setelah rumah terbakar, hadisnya statusnya apa? Dhaif. Dhaif dia ini statusnya. Dia rawi itu dhaif karena dia nggak kuat apa? Hafalannya. Nah kalau ulama yang lain seperti Syafi'i, Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, mereka ini semua kuat apa? Hafalannya. Lah kita udahlah lemah hafalannya, tak mau mencatat. Makanya kalau antum meriwayatkan hadis, insya Allah dhaif hadis antum. Antum sampaikan itu riwayat Pak, orang nanya siapa antum kan gitu, ngapal enggak, nyatat juga enggak kan gitu. Udah dhaif kita nih Pak. Kalau masih ada ilmu jarh wa ta'dil, masukkan nama kita dalam kitab apa? Ad-Du'afa. Orang-orang yang lemah hafalannya, masuk di situ insyaallah. Tapi karena udah habis di al-jarh wa ta'dil, enggak berlaku lagi, alhamdulillah enggak ada di nama kita situ. Tapi kalau seandainya masih berlaku itu Pak, mungkin ada masuk di situ. Naudzubillah. Kenapa? Udahlah lemah hafalannya. Lemah Pak hafalan kita nih. Pulang antum ke rumah. Bu, coba tes nanti bapaknya. Bang, apa kata Ustaz? Sampaikan aja. Harusnya bisa dia nyampaikan. Ringkasnya aja pun tak bisa meringkas. Ini berarti udahlah hafalan yang lemah, nyatatnya juga apa? Lemah. Jadi ala kulil Pak di sini usahakan semangat Pak. Anak di Pekanbaru kemarin di Simpang 3 itu di Masjid At-Taqwa,
Tiba-tiba ada 2 anak nih, Masya Allah, masih kecil. Datang, Ustaz, minta tanda tangan. Anak kasih tanda tangan kan, Pak. Rupanya dia itu, Pak, minta tanda tangan. Sebelum-sebelumnya lembaran tuh banyak, dia catat semua apa yang anak ngomong. Iya, ajib, ini anak kecil nih, Pak. Oh, beda loh, Ustaz. Mereka kan anak-anak, masih kuat hafalannya. Enggak, Pak, dia itu enggak ngafal, tapi dia apa? Mencatat. Orang muda sama orang tua sama-sama bisa apa? Mencatat. Semangat, Pak. Harusnya kita juga seperti itu. Harus juga seperti itu. Lah Al-Quran aja, Pak, kalau nggak dicatat hilang ini. Kenapa Al-Quran masih berlaku di zaman kita saat ini? Karena Al-Quran dibukukan. Dan ini termasuk kekhawatiran siapa? Kekhawatiran Umar ibn Khattab. Banyak yang meninggal. Mau berharapnya Umar ibn Khattab itu dikumpulkan jadi satu kitab. Akhirnya dibukukan oleh Utsman ibn Affan. Walhamdulillah terjaga sampai sekarang. Antum tahu, Pak, pentingnya mencatat. Di kita itu ada mazhab yang terkenal di seluruh penjuru bumi. Yang dikenal cuma 4. Mazhab yang pertama apa? Abu Hanifah. Yang kedua apa? Imam Malik. Yang ketiga apa? Syafi'i. Yang keempat apa? Hambali, Imam Ahmad. Kenapa mereka masih bertahan nih, Pak? Karena mereka ini punya kitab-kitab mereka dalam bidang mazhab mereka. Antum buka kitab fikih, mazhab Hanafi ada, mazhab Maliki ada, mazhab Syafi'i ada, mazhab Hambali ada. Tapi ada satu, Pak, mazhab yang juga dikenal tapi nggak sepopuler 4 mazhab tadi. Mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ini, Pak, antum tahu siapa pengusungnya? Daud Al-Zahiri, yang cuman ngambil letterlek hadis atau zahirnya hadis atau zahirnya dalil. Makanya kata mereka nih, Pak, salah satu pendapat mereka yang lucu, mereka tuh nggak pakai kias, nggak pakai analogi. Apa kata hadis gitu aja. Contoh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, disebutkan dalam sebuah hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yubala fil ma'i raqid. Nabi melarang kita untuk kencing di air yang tergenang. Nggak boleh, Pak, kita kencing di air tergenang. Apa kata mazhab Zahiri? Yang dilarang cuma kencing. BAB boleh. Itu mazhab Zahiri itu, Pak. Karena cuma letterlek hadis, apa nampak di hadis itu yang diambil. Yang dilarang cuma apa? Kencing. Kalau BAB nggak dilarang, berarti apa? Boleh. Kalau kita pakai kias aulawi, analogi, kalau kencing aja dilarang, apalagi BAB. Lebih kotor kencing atau BAB? Lebih kotor mana? BAB lah, Pak. Antum di kolam renang, antum kencing, insya Allah masih tersaring dia. Coba BAB situ. Kan? Antum aja kencing samping kawan antum, tiba-tiba hangat, kabur semua. Ini kalau BAB nggak mungkin lagi, Pak, pasti kotor. Nah, tapi mazhabnya Zahiri itu enggak, Pak. Letterlek hadis saja. Nah, apa kata para ulama? Kalau bukan sebabnya Al-Imam Ibnu Hazm Al-Zahiri, yang mazhabnya Zahiri, itu menulis kitab Al-Muhalla, kalau nggak dicatat itu kitab Muhalla, hilang mazhab Zahiri, hilang sudah. Karena ada banyak mazhab aslinya. Mazhab Sufyan itu ada loh, Pak. Mazhab Sufyan itu Sufyan Ats-Tsauri juga ada, Sufyan Ibnu Uyainah juga ada. Tapi kenapa hilang? Dikarenakan tidak ada murid mereka yang khusus untuk mencatat di bidang khusus. Nggak ada. Tidak apa? Tidak ada. Makanya hilang. Makanya termasuk antum betul-betul menjaga ilmu itu dengan cara apa? Diam, dengarkan dan mencatat. Nah, wallahu alam bishawab. Jadi jangan bicara ngobrol sendiri. Pernah kondisi, masya Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lagi kajiannya di hadapan ummahat, ibu-ibu. Biasanya ya, Pak, ibu-ibu itu identik dengan apa? Ngobrol sendiri kan. Ustadznya ngomong A, emak ngobrol sendiri. Takutnya gitu. Nah, kalau sini lain, di sini insya Allah nyimak semua ya kan. Di sini insya Allah semua pada nyimak insya Allah ibu-ibunya. Tapi kejadian nih, Pak, di zaman Nabi SAW, Nabi lagi kajian, ini ummahat ngobrol sampai lebih keras suara ummahat dibandingkan suara Nabi kita Muhammad SAW. Umar lewat. Apa kata Umar ibn Khattab? Langsung diketuk pintunya Umar, pintunya Nabi SAW. Diketuk, assalamualaikum ya Rasulullah, a'adkhul?
"Hai Rasulullah, boleh nggak aku masuk?" Dikasih izin. Ketika para ummahat dengar suaranya Umar, ibtadarnal hijab. Mereka langsung sembunyi di balik hijab. Berondok, Pak. Apa ya? Sembunyi. Berondok ketakutan kayak gitu, Pak. Semua sembunyi, Masya Allah. Antum tahu? Karena takut dari siapa? Umar. Nabi SAW mengatakan, "Ya Umar, ibtadarnal hijab." Mereka ini mencari hijab, berondok di balik hijab. Kenapa? Karena takut dari engkau. Apa jawaban Umar bin Khattab? "Ya Rasulullah, anta ahaq." Engkau yang lebih berhak untuk mereka takuti. Gimana mereka takut dari saya dan nggak takut dari engkau? Kenapa mereka nggak hormati ilmu? Ngobrol sendiri, ngangkat suara sendiri dan sebagainya. Pak, masih nyaut ummahat. Apa kata ummahat? "Na'am, anta asyaddu wa aghlaz min Rasulillah." Iya, karena engkau lebih bengis dibandingkan Rasul, makanya kami takut. Udahlah takut, masih cerewet. Itu siapa kondisi para ummahat. Baru Pak Umar ibn Khattab itu dengan ucapan diam semua. Apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau salaka Umar fajjan, nasalaka syaitanu fajjan min ghairi fajj Umar." Wajar Umar ditakuti. Tidaklah Umar berjalan di sebuah jalan kecuali setan akan nyari gang yang lain. Saking takutnya setan dari siapa? Umar. Dan ternyata ada setan-setan dalam bentuk manusia. Jangan jadikan diri kita setan di majelis ilmu. Pak, setan tuh antum kira jin doang? Enggak, minal jinnati wan nas. Setan tuh ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan apa? Manusia. Nah, setan yang di majelis ilmu itu yang suka ngobrol sendiri, asik sendiri, godain kawannya pula lagi untuk ngobrol. Udah tak usah dengar ustadznya, lah ngobrol aja kita. Itu apa? Setan itu. Dan setan manusia ini kadang-kadang lebih payah Pak ngurusnya. Antum tahu, setan jin itu, antum bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kabur dia. Coba setan manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masih di situ dia. Itu setan apa? Setan manusia. Makanya payah sedikit kita berhadapan sama setan manusia. Cara gimana? Kita yang hindar. Jadi ala kulli hal menghormati para guru itu dengan cara diam, dengarkan dan juga mencatat. Yang berikutnya, adamu muqata'atihi wa iz'ajihi. Jangan sampai kita mengganggu ustaz dan juga memutus ucapan ustaz dengan cara apa? Perhatikan. Ana jujur paling tidak suka kalau makanan dibagikan untuk jamaah ustaz yang lagi ngomong. Ana kalau udah dibagikan nih makanan ketika kajian, imma ana yang stop atau makanan yang stop. Minum juga sama. Ana agak payah Pak lihat jamaah itu ngasih apa? Ngasih giring apa namanya? Air, botol air itu. Itu yang paling susah Pak. Kalau kita butuh minum cukup kita yang ngambil apa? Minum. Kenapa? Ini iz'aj, mengganggu ustadznya. Dan antum tahu Pak, kejadian Masya Allah, salah satu ustadz Malaysia, ustadz kita lah, ustadz sunnah, ustadz Idris Sulaiman hafizahullah. Beliau ini lagi ngisi kajian, tiba-tiba dibagi makanan apa? Makanan ketika kajian. Biasalah Pak, makanan itu biasanya ada plastiknya, kretek ya kan. Udah gitu antum buka, kretek katanya. Itu satu nih, di situ. Dua lagi, kretek lagi. Itu satu orang. Gimana kalau seandainya jamaah semua kayak gitu? Apa kata beliau? Stop makanannya. Antum nggak akan bisa fokus untuk belajar dalam kondisi makan. Oh bisa Ustaz. Apa kata beliau? Nggak akan bisa. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak akan menjadikan untuk manusia di dalam diri mereka dua akal dalam satu tubuh. Dua hati untuk berpikir dalam satu tubuh, itu nggak ada istilahnya. Nggak bisa manusia multitasking. Yang bisa multitasking itu cuman Android, Windows itu bisa multitasking. Manusia tak bisa. Nggak bisa ummahat sambil masak, sambil nyuci, sambil ngurus anak, itu nggak multitasking. Itu bukan multi apa? Tasking. Nggak akan bisa Pak. Antum cek aja di Google, pelajari aja, nggak akan ada ceritanya manusia itu multitasking. Terus
Terus gimana caranya? Hadis Nabi kita Muhammad SAW, innallaha yuhibbu rajulan idza amila amalan ayyutqinahu. Allah tuh cinta dengan seseorang kalau dia sedang beramal, dia tuntaskan dulu satu amal. Kalau udah tuntas, fa idza faraghta fansab, kalau udah selesai cari kerjaan yang lain gitu. Jadi tuntaskan dulu satu. Makanya kalau antum belum tuntas kajian, jangan dulu makan. Harus tuntaskan dulu apa? Kajiannya. Kalau sudah selesai kajian baru boleh apa? Makan. Ini termasuk muqata'ah, memutus ustadznya berbicara. Nggak boleh, Pak. Jadi saran ana nanti ke depannya kalau antum ada kajian rutin, saran ana, Pak, tolong jangan bagikan minum atau bagikan makanan ketika ustadznya sedang ngisi apa? Kajian. Itu usahakan, Pak, tolong. Karena mungkin ustadznya nggak ngomong, tapi aslinya mereka sakit hati. Mereka tuh apa, di hati mereka ada apa? Ada berkecil hati, Pak. Kalau kondisi seperti itu. Oh, kok gitu, Ustaz? Kalau seminar-seminar umum nggak kayak gitu, boleh-boleh aja makan. Pak, seminar umum itu ilmu dunia. Ini ilmu apa? Akhirat. Antum ngantuk sikit, belajar akidah, meleset-meleset itu, Pak. Antum belajar tentang masalah qadariyah dan jabariyah, tentang masalah takdir, antum tidur sikit aja, Pak, bangun-bangun. Oh gini, bisa menyimpang loh, Pak. Sikit kita salah, fokus gitu ya, lewat fokus kita, itu bisa merubah makna. Makanya usahakan, itu termasuk cara kita itu menghormati para ustadz. Yang berikutnya, Masya Allah, yang perlu kita ketahui, adabnya kita itu menghormati para ustadz, tajannubul jidal. Tajannubul jidal, jauhi debatin ustadz. Apa kata Syekh di sini? Ka qauli fulan qala fulan khilafa qaulik. Seakan-akan seperti fulan mengatakan, "Loh, Ustaz, tapi Ustaz fulan enggak ngomong gitu kok." Ini jangan suka debat. Apalagi debat sama siapa? Ustadznya. Ustadznya udah sampaikan ayat, udah sampaikan hadis. Cukup apa kata ustadznya. Kalau antum kurang percaya, tanyakan ustadz lain. Sudah selesai, sudah antum compare mana yang lebih mendekati kepada sunnah. Kecuali ustadznya nggak sampaikan hujjah, nggak sampaikan dalil. Pernah kejadian sama anak, Pak? Kejadian sama anak. Anak waktu itu ngisi kajian. Kalau anak sholat, Pak, dia lihat anak sholat. Anak sholat tuh ketika anak i'tidal mau sujud, anak duluan yang jatuh itu lutut, baru apa? Tangan. Anak gitu. Dan ini mazhabnya Hambali. Sedangkan beliau tuh enggak. Beliau tangan dulu, baru apa? Lutut. Nanyalah sama anak, Ustaz, antum kenapa kok lutut dulu baru tangan? Anak bilang hadis Nabi kita Muhammad SAW. Apa hadisnya? Wa'il bin Hujr. Nabi kita Muhammad SAW, beliau itu meletakkan lututnya dulu sebelum apa? Tangannya. Hadis sahih. Hadis sahih. Fakana Rasulullah SAW idza sajad, beliau itu ketika sujud, beliau sujud dulu lutut dulu baru apa? Tangan. Loh, tapi ada hadis yang mengatakan dahulukan tangan baru lutut. Ana bilang hadis itu syadz. Hadis itu apa? Syadz. Apa hadis syadz? Hadis syadz itu hadis sahih menyelisihi hadis yang lebih apa? Sahih. Hadisnya disebut oleh Nabi SAW, idza hawa ahadukum ila sujud, kalau kalian hendak sujud, maka apa kata Nabi SAW, fala yabruk kama yabrukul ibil, janganlah dia itu menderum turun seperti menderumnya apa? Onta. Pak, menderum onta tuh apa duluan tuh? Depan atau belakang? Onta tuh depan duluan atau belakang, Pak, kalau jatuh? Antum belum pernah lihat onta turun? Oh, antum iya, nggak semua berangkat umrah. Ini nih, anak kasih tahu, Pak. Onta tuh depan, gajah. Kalau gajah depan atau belakang? Ah, gajah belakang. Oh, itu gajah kusir itu, Pak. Gajah depan atau belakang? Anda nggak tahu tuh, Pak. Kalau onta depan dulu, Pak. Perhatikan. Onta, semua onta, nggak ada onta itu tiba-tiba belakang duluan turun tuh nggak ada. Semua onta yang turun duluan itu yang depan. Antum perhatikan, Pak. Mana duluan turun ya? Perhatikan.
Ini onta nih kan, lihat mana duluan turun, depan atau belakang? Depan kan, baru apa? Belakang. Semua onta ijma kayak gitu pak, nggak ada onta khilaf. Semua onta tuh turun tuh depan dulu, baru apa? Belakang. Nah, potongan hadis setelahnya, inilah baru hadisnya potongan syad. Apa kata Nabi Sallam? Beliau mengatakan, maka dahulukan tangan dulu, baru apa? Lutut dulu. Nah, potongan yang belakang itu syad. Karena setelahnya terbukti hadis setelahnya, Nabi dahulukan lutut, baru apa? Tangan. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mensahihkan semuanya. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, depan dulu, baru apa? Belakang dulu. Ana bilang, nggak apa-apa pak, antum hujahnya kayak gitu nggak apa-apa. Antum nggak dosa, dan ana pun nggak dosa. Iya Ustaz, tapi antum aneh sendiri kan nih. Ustaz yang lain nggak kayak gitu. Inilah jidal nih pak. Ini apa namanya? Jidal. Ana bilang, pak, antum mau megang sama ustaz yang lain, tafadhol. Ana bilang, antum nggak akan berdosa, ngapain antum paksa ana? Dan ana nggak akan maksa antum, karena antum juga nggak akan apa berdosa. Karena ulama ini pak, kalau khilaf, yang salah dapat apa? Pahala. Berapa pahalanya? 1. Yang benar berapa pahalanya? 2. Orang berpahala kok dimarahi? Dia berpahala pak, nggak usah dipaksakan. Itu anda sampaikan. Nah ini udah jidal nih pak, bahaya. Tapi kan Ustaz Fulan kayak gitu, antum sendirian. Pak, mau semua orang semisal nih pak ngomong A, ternyata anak berpendapat yang lebih dekat di sunnah yang B, anak kan pegang B pak. Anak kan pegang B. Kenapa? Ternyata antum lihat para masyayikh pak, Syekh Ibnu Utsaimin, itu semua dahulukan yang mana? Lututnya. Para ulama tuh pak, banyak di Saudi kalau antum berangkat itu lutut duluan. Ya di Indonesia memang banyak ulama yang apa? Tangan dulu, dan itu nggak berdosa pak. Nah akhirnya muncul jidal, mau adu-aduan apa? Ilmu. Itu nggak boleh pak. Anda sampaikan, coba pak dibiasakan untuk nggak suka debat. Ana pakai dalil, antum tak sebutkan dalil. Anda bilang ini yang payah nanti pak. Anda bilang coba tolong ke ustadz yang lain pun sama sikap antum. Jangan suka debat. Antum tahu debat kusir yang paling jelek sepanjang sejarah? Tahu tuh? Ada banyak ilalang nih, rumput ilalang. Padang itu semua rumput ilalang. Goyang lah ini ilalang. Akhirnya ada yang, ini 2 orang nih debat. Yang pertama ngomong toirun, itu burung di situ. Ada yang mengatakan enggak, itu bukan burung. Anzun, itu kambing itu. Enggak burung, enggak kambing. Burung kambing debat kusir. Pak, terbang rupanya. Berarti apa? Burung. Apa kata kawannya? Anzun walau torat, itu kambing walaupun terbang. Penyakit sudah pak, udahlah terbang masih dibilang apa? Kambing walaupun terbang. Debat kusir itu pak. Maka ini yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Aku jamin seseorang akan dapat rumah yang besar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang yang tinggalkan debat kusir walaupun dia apa? Benar. Udah tinggalkan aja, Pak. Makanya termasuk orang-orang ibadur rahman yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sifatnya? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia didebat sama orang jahil, qalu salama. Cukup ucapkan apa? Salam. Salam. Sudah, assalamualaikum. Anda nggak bisa lagi untuk ngeladenin antum. Itu cara yang terbaik, Pak. Jadi ala kuliah, tolong jangan suka debat. Ini penyakit juga. Ada salah satu ikhwah datang ke ana, Ustaz, ini apa bantahan syubhat yang mengatakan Ibnu Taimiyah kada. Ana nggak akan jawab sampai antum pusing duluan. Ana bilang, antum kenapa buka debat di Facebook? Antum nggak ada ilmu. Siapa yang salah? Antum. Antum yang buka debat, antum buat ustadznya capek. Antum harus capek dulu. Akhirnya Nabi biarkan. Ini ikhwan Pak, semangat untuk apa? Untuk debat. Akhirnya dia bingung, nggak tahu Ustaz mau kena syubhat nih orang nih. Hampir nggak, alhamdulillah nggak jadi orang sufi. Karena dia mengatakan Ibnu Taimiyah nih mengatakan sufi kada, ada mendukung sufi dan sebagainya. Ini kata dia,
Anda bilang antum pusing dulu sampai antum selesai pusingnya baru Anda jawab. Anda bilang, udah Pak, nggak ada jawaban dia, baru Anda jawab. Oh gitu saja. Makanya Pak, kalau awam itu nggak usah suka apa? Debat, bahaya Pak. Subuhat itu antum tahu kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, al-qulubu dha'ifa wa syubahu khattafah. Yang namanya hati kita itu lemah, syubhat itu apa? Menyambar-nyambar. Syubhat nih Pak, bukan joget-joget nih ya, nyambar Pak. Itu berat yang harus kita ketahui. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Kemudian yang berikutnya, adab yang harus kita perhatikan adalah at-tawadhu. Rendahkan hati kita di hadapan mereka. Jangan takabur. Jangan apa? Sombong. Kenapa Pak? Karena kita ini butuh sahabat berupa ustadz. Ada sebuah ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, dia mengatakan, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin wa sa'ummika bi bayani wa sa'ummika an tafsila bi bayani. Saudaraku, engkau enggak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dari 6 hal. Aku akan kabarkan kepada engkau penjelasannya dengan sejelas-jelasnya. Salah satunya apa? Wa suhbatu ustadzin. Engkau harus bersahabat dengan siapa? Ustaz. Bersahabat dengan ustaz nih Pak, harus ada tawadhu. Sahabat Nabi SAW Ibnu Abbas itu sampai rela. Ibn Abbas nih Pak, keluarga Nabi, ahlul bait. Jadi ahlul bait itu Pak bukan cuma terbatas keluarganya keturunannya Ali, enggak. Ahlul bait itu sampai keluarganya Abbas, Alu Abbas. Antum tahu Bawazir? Bawazir itu Pak, itu ahlul bait. Bawazir itu keturunan siapa? Keturunan Abbas. Alu Abbas, Abdullah bin Abbas, itu keluarga Nabi SAW, ahlul bait. Ustadz Subuhan Bawazir. Siapa lagi? Hah? Iya, semua Bawazir. Ba itu artinya keluarga. Bawazir, keluarganya si wazir. Jadi dulu tuh wazir itu Pak, wazir itu orang terpandang, orang mewah, orang terpandang yang hijrah ke Yaman. Namanya Bawazir, keluarga wazir. Ba Salama, keluarga Salama. Ba Suwaidan itu Ba Suwaidan. Ba Syarahil, Ba itu artinya keluarga. Ba panjang. Ba itu artinya keluarga. Ba Salama, Ba Wazir, Ba Suwaidan, Ba apa lagi? Antum lah tahu. Nah, jadi Bawazir itu keturunan dari Abbas. Keturunan dari apa? Abbas. Dan itu ahlul bait, keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu Ibn Abbas ini ahlul bait satu. Kedua, ilmunya banyak. Sepupu Nabi SAW pula. Kurang apa lagi, Pak? Ternyata Ibn Abbas itu mau mengambil satu hadis dari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Ibnu Abbas tahu ini hadis itu cuman yang meriwayatkan si fulan. Didatangi siang-siang. Debu itu Pak sampai menghempas wajah Ibn Abbas. Kondisi sampai seperti itu. Siang hari terik betul-betul panas, Ibn Abbas tuh cuma nutupi wajahnya dengan kain selendangnya, ridaknya. Ini menunjukkan bahwa saya harus ada tawadhu kita. Harus menghormati apa? Ustadznya. Lihat kondisi ustadz. Nah, kayaknya nggak bisa ganggu lah. Kalau Ibn Abbas tinggal ngetuk rumahnya, minta hadis, dibukakan nggak untuk Ibn Abbas? Dibukakan. Bahkan apa kata sahabat ini? Seandainya engkau panggil saya ke rumah engkau, aku yang akan datang ke rumah engkau. Tapi ternyata Ibn Abbas kayak gitu, Pak. Nunjukkan bahwa saya yang namanya menuntut ilmu itu harus ada apa? Tawadhu, rendah. Tawadhu itu rendah apa? Tawadhu itu rendah apa? Rendah hati atau rendah diri? Rendah hati, Pak. Antum jangan salah terjemah. Tawadhu itu rendah hati, rendah diri itu tidak boleh. Kecuali untuk siapa? Untuk Allah. Antum merendahkan diri antum dengan rukuknya, sujudnya, itu cuma untuk siapa? Allah. Rendah diri itu terhina, Pak. Hina itu rendah diri. Rendah hati. Yang betul itu rendah hati. Karena kebanyakan kita nih, Pak, sudah salah terjemah. Tawadhu rendah diri, padahal rendah hati. Qalbu, al-qalb, apa artinya? Hati, bukan hati. Jantung. Jantung. Karena udah banyak Pak salah. Enggak usah jauh-jauh. Itu bahasa Arab ke Indonesia ya. Bahasa Indonesia ke Indonesia aja udah banyak salah terjemah.
Kenapa ya si fulan kok sama anak kok dingin banget, dia acuh tak acuh? Bukan, dia acuh kepada saya. Acuh itu apa artinya? Acuh bukan cuek, acuh tak acuh cuek. Acuh itu perhatian. Antum bukalah KBBI. Itu Indonesia ke Indonesia aja orang tak paham. Apalagi Arab ke Indonesia. Antum buka KBBI, Pak, di Google juga ada. Acuh itu artinya perhatian. Acuh tak acuh antara perhatian dan tidak perhatian. Dia ini acuh banget sama anak. Kok acuh? Sama kayak bahasa Palembang, Pak. Bahasa Palembang tidak ada tuh kati. Yang lucu mana penanya? Dak kati. Kati itu enggak ada. Tambah lagi dak. Negatif sama negatif jadi apa? Positif. Bahasa kami itu kalau enggak ada, mana minumnya? Kati. Kati itu artinya tidak ada. Tapi ditambah lagi dak. Dak kati. Ana bilang sama ikhwan-ikhwan, Pak, kenapa tuh ngomong dak kati? Kati itu apa artinya? Enggak ada. Lah, kenapa tambah lagi dak? Berarti negatif sama negatif positif. Bingung dia. Oh iya juga Ustaz ya. Anda nggak tahu kenapa dibilang tak kati. Nah ini kan salah penempatan kan. Acuh tak acuh, acuh itu bukan nggak perhatian. Acuh itu perhatian. Nah sama kita tawadhu ini Pak, artinya itu bukan rendah diri, tapi rendah hati. Jangan salah terjemah Pak. Rendah diri itu hanya untuk Allah, rendah hati untuk manusia. Nah, jadi harus kita rendahkan hati kita. Sampai jam berapa kita? Jangan sampai selesai Pak, banyak ini. Ana udah bicara 1 jam 15 menit nih Pak. Sampai jam 10 ya, 5 menit lagi. Oh jangan 11 Pak, Masya Allah. Ana nggak pernah kajian tuh biasanya mentok-mentoknya 1,5 jam. Terakhir Pak, terakhir banget ya. Terakhir. Hifdzu sirrihi wa adamu ikhtiyabihi. Ini penting nih Pak, ini terakhir Anda tutup. Jaga rahasia ustad dan jangan ghibahin ustad. Antum perhatikan? Jaga rahasia ustad. Kalau antum tahu sirnya ustad, rahasia ustad tuh jangan dijadikan diumbar. Ini penyakit kita nih, susah jaga rahasia, keponya besar kali. Antum tahu Pak, Masya Allah, penyakit di kita itu ada aja. Makanya kalau antum ada rahasia, tolong jangan ngomong ke orang. Insya Allah bocor itu orang Indonesia. Antum punya rahasia, antum kasih tahu ke kawan antum, insya Allah bocor. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Kenapa? Antum gini, akhi, ana ada masalah sini, ana punya rahasia, tolong jaga ya. Cerita panjang-panjang, ini ikhwan ngomong ke kawannya, akhi sini, tolong jangan dikasih tahu yang lain ya. Antum ngomong panjang, yang itu ngomong lagi, akhi sini. Akhirnya jadi rahasia umum. Rahasia masih rahasia, tapi udah jadi apa? Umum. Ada kan istilah kita rahasia umum? Ada Pak, setahu ana nggak ada rahasia umum kecuali di negara kita. Namanya rahasia ya khusus, nggak ada rahasia umum. Rahasia umum tuh ada cuma di kita toh. Anda nggak tahu kok bisa muncul istilah rahasia umum, dikarenakan memang mudah kali ember tuh bocor. Makanya antum tahu Pak, Masya Allah, di zaman dulu orang-orang Arab tuh nggak usah penting jaga ya, jangan kasih tahu ya, nggak pernah kayak gitu. Cukup nengok sana nengok sini, aman mesti. Apa hadis Nabi kita Musallam, idza haddatsakum ahad, jika kalian tuh diajak ngobrol sama seseorang, faltafat, dia nengok kanan nengok kiri, takut nih privasi ketahuan gitu. Fahiya amanah, itu amanah, simpan, jangan sebarkan. Ini udah nengok sana nengok sini, dikasih tahu jaga ya amanah, masih bocor kok. Makanya biasanya yang bocor tuh emak-emaknya cepat kali. Ustadznya nikah lagi ya, kalau udah itu insya Allah cepat. Sampai yang ustadznya pun nggak walimah diumumkan bisa tahu. Ingin itu cepat kali itu Pak. Makanya kita harus perlu perhatikan. Kalau udah rahasia ustadz itu sampai disimpan. Antum tahu Masya Allah, sahabat-sahabat kita itu sebagian mereka, sahabat-sahabat Nabi kita SAW itu sebagian mereka itu sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasia Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam harus dipegang, jangan diumbar. Dan kalau bukan menjadi sesuatu hal yang publik, jangan dipublikkan, cukup privasi. Sudah privasi saja. Banyak orang ini rusak sebabnya itu udah bumbu semua. Kenapa? Rahasia yang tak dijaga. Terus apa? Wa'ada mughtiyabihi, jangan ghibahin. Naasnya sekarang ghibahin orang tuh biasa, ghibahin ustadz lebih biasa. Antum tahu ada sebuah ucapan luhumul ulama'i masmumah, dagingnya ulama itu apa? Beracun. Udah rata-rata Pak, antum kalau udah kebiasaan ngomongin ustadz, insya Allah hidup antum gak akan tenang. Percaya sama, ada aja masalah. Karena yang antum makan tuh racun, yang antum makan tuh racun. Makanya pernah kejadian, ada salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW, bukan orang yang kaya, kedatangan tamu, sedangkan beliau ini tidak bisa jamu dengan makanan. Keluarlah nih sahabat nyari makanan di luar, nggak ketemu, balik lagi dia mengatakan, ya fulan, wahai fulan, dua orang tentu bertamu, saya nggak ada makanan, saya udah keluar juga nggak dapat makanan, susah, saya belum bisa jamu sekarang, tapi tempat tinggal saya kasih. Keluar dua orang ini sambil gibahin. Apa kata orang dua ini? Dia itu punya makanan, cuman medit aja dia, pelit, nggak mau berbagi. Antum tahu Pak, tiba-tiba dua orang ini jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma li ra'aitu luhuma sahibikum baina asnanikum. Kenapa aku lihat daging saudara engkau si fulan itu di gigi kalian? Antum tahu itu? Itu balasan orang yang gibahin siapa? Saudaranya. Ini apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan tentang masalah, Allah berfirman tentang masalah ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kalian mau makan daging kawan kalian? Fakarihtumu, pasti kalian enggak mau, Pak. Antum tahu dulu ada manusia yang hobinya makan daging manusia. Siapa namanya? Si kanibal itu. Nah itulah dia. Udah tobat katanya dia Pak. Kayaknya udah tobat itu. Setahuan udah tobat. Kayaknya ya. Anda nggak tahu. Kabarnya udah tobat dia. Jadi si kanibal itu Pak, itu satu Indonesia nggak suka sama dia. Bahkan mau jumpa sama dia pun takut. Kenapa Pak? Karena makan daging manusia. Yang antum makan nih udahlah dagingnya manusia, beracun pula lagi. Makanya coba biasakan mulai sekarang itu Pak. Antum antum tahu kenapa ghibah sering terjadi? Antum tuh terbiasa untuk nggak enakan. Akhirnya ngomong di belakang tak berani ngomong di mana? Depan. Ada istilah orang Arab. Orang Arab nih Pak malas ghibah, nggak suka ghibah, nggak suka ghibah. Kenapa? Orang-orang Arab ini Pak, orang Eropa hatta sama. Prinsip mereka tuh orang Arab ini mengatakan as-sarahatu rahatun. Terus terang tuh menenangkan. Tenang kita kalau antum terus apa? Terang. Kalau terus terang sampaikan empat mata. Orang Medan setahuannya kayak gitu Pak. Kalau mau mengingatkan kawannya, diingatkan depan orangnya, bukan di belakang. Di depan baik, di belakang musuh. Itu nggak bagus Pak. Orang tuh memang harus apa adanya. Sampaikan kita memang ingin kebaikan. Tapi masalahnya di kita tuh ada hobi nggak enakan. Hilangkan mulai sekarang Pak. Sampaikan depan. Kalau nggak bisa di depan, nggak usah bicara. Nggak usah apa? Bicara. Diam sebaik-baiknya. Man samata naja. Yang dia diam maka dia apa? Selamat. Jadi memang Anda lihat nih Pak, penyakit di masyarakat kita tuh dua. Satu nggak enakan, dua basa-basi. Ya kan? Atau istilah kita tuh mujamalah, basa-basi. Antum makan, pas makan lagi sendirian makan, tiba-tiba datang kawan antum basa-basi, ayo makan. Pas datang kaget antum, datang betulan dia. Kaget antum, datang betulan. Antum kalau memang mau ngajak
ajak dia makan, ajaklah. Masya Allah, ini yang anak senang. Antum makan bareng anak. Ini kita apa adanya, ya, nggak usah banyak, porsi memang segini, insya Allah cukup aman itu. Antum nggak usah khawatir. Itu orang Arab, Pak. Itu orang Arab apa adanya, bukan orang yang dia itu hobi di depan baik-baik, di belakang apa? Ngedumel, nggak kayak gitu. Akhirnya muncul kebiasaan untuk riba. Nah, wallahu alam bisawab. Itu udah jam 10 lewat 5. Hah? Jam berapa kita ini? Oh iya, jam, Masya Allah. Oh iya, pas lah Pak, jam 11 sudah selesai kita nih. Anak kok lama banget ya, Masya Allah. Anda udah bicara lama, kayak masih jam 10. Masih jam 10, masih pagi tuh Pak. Tapi Anda bingung juga kok masih jam 10. Anda udah capek ini sebenarnya apa nih, urat nih. Cuma Anda nggak ngomong aja. Tak enakan tadi, tak enakan. Astagfirullahaladzim. Nah, taib. Ala kulil kita tutup sampai sini. Jadi tolonglah Pak, Ustadz antum itu jangan biarkan mereka pergi. Tolong Pak. Kalau mereka udah pergi, yang susah percayalah sama anak antum sendiri. Anak antum sendiri. Antum susah nyari ustadz. Oh, ustadz kok sakit hatian? Pak, jangankan ustadz, Nabi Yunus saja sakit hati. Nabi Yunus dakwah kepada kaumnya ditolak, dimaki, dihina, kabur dari kaumnya, kesel sama kaumnya, dihukum sama Allah, dijeburkan dalam apa? Laut, dimakan ikan paus. Antum ambil faedah, ustadz kita nih imannya nggak sampai kayak Nabi siapa? Yunus. Sakit hati, pergi juga nya itu Nabi Yunus. Kita nih ustadz nih, aduh imannya kadang-kadang kita nih setipis tisu. Tipis Pak, rentan. Jadi coba tolong kasih hak mereka. Kalau udah pergi, nggak usah jauh-jauh Pak. Nabi nggak pernah sakit hati sama umatnya. Nabi SAW di Taif dihinakan, di sana dihinakan, di sini dihinakan. Nabi nggak sakit hati. Tapi dakwahnya nggak berkembang di Mekah. Allah yang suruh pindah ke mana? Madinah. Bayangkan antum. Padahal Nabi nggak sakit hati sama kaumnya. Tapi kalau antum memang tipikal yang nggak ngormatin ustadz, Allah yang nyuruh ustadz itu pergi. Percaya sama ini? Allah akan letakkan ustadznya ini atau pewaris para nabi ini, hambanya Allah ini yang Allah muliakan, ke tempat yang lebih bermanfaat untuk yang lain. Buktinya apa kata Nabi sebelum meninggalkan Mekah? Ya Makkah, wahai Mekah, innaki la habbul biladi ilai, sesungguhnya engkau adalah tempat yang paling saya cintai. Kalau bukan karena engkau mengusir saya nggak akan keluar. Akhirnya Pak, Nabi SAW berangkat kemana? Madinah. Baru 10 tahun semua masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Siapa yang rugi? Orang Mekah sendiri. Antum tahu Pak, saking dahsyatnya nih, terjadi nggak Fatuh Makkah? Terjadi. Mekah udah ditaklukkan, mereka masuk Islam tanpa peperangan. Nabi cuma mengatakan man dakhala fi dari Abi Sufyan fa huwa amin, yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, dia selamat. Masuk Islam mereka semua, hatta Abu Sufyan. Tapi Pak, Nabi katakan la hijrata ba'dal fathi, kalian enggak perlu hijrah lagi setelah ditaklukkannya apa? Mekah. Ternyata tetap Allah takdirkan Nabi meninggal di Mekah atau Madinah? Madinah. Padahal Nabi udah bisa nggak masuk Mekah? Bisa. Itulah Pak, rugi sendiri. Ustadz di Kandes ini mungkin tak banyak, bisa dihitung tangan, nggak nyampe 10 Pak. Kalau di pekan oke lah, pergi satu datang satu. Di sini pergi satu tak balik-balik. Jaga Pak, jaga. Tolong Pak, antum sendiri yang susah nanti. Antum sendiri yang susah. Antum nggak dibina. Sebenarnya Pak, kalau kita oke-oke aja, anak kita generasi TikTok mereka itu Pak. Kalau bukan ustadz yang jaga, yang berusaha untuk menjaga anak antum, susah. Makanya sebelum mereka pergi, tolong dihormati ustadz itu. Karena memang untuk memposisikan mereka itu penting. Kalau enggak Pak, hilang mereka, hilanglah semua ilmu. Dan bahkan kadang-kadang ujung-ujungnya kayak tadi, Mekah kehilangan Nabi kita Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam bertahun-tahun sampai Nabi meninggal di kota Madinah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini udah jam 11. Enggak usah ada jawab Pak ya. Ini tenggorokan anak kering pula nih Pak. Insyaallah. Nah, insyaallah ana masih ada insyaallah nanti terakhir di pinggir. Agak jauh ya kayaknya dari sini. Makanya ana bersyukur ana bisa ke sini. Allah mudahkan ana bisa ke sini, berbagilah faedah ilmu. Wa illa ana berharap mudah-mudahan di lain waktu kita bisa jumpa lagi Pak. Ana nggak tahu kapan, tapi biasanya tuh Pak, ana itu pulang kampung tiap tahun ke Medan. Ana domisili itu Prabu Muli Sumsel. Cuman kampung ana di Medan. Nah, berhubung tol udah ada, jadi nggak pernah mampir ke sini lah. Ke Duri juga nggak pernah. Dulu ya lewat-lewat aja mungkin kan. Sekarang nggak pernah, terus aja lanjut kayak gitu. Tapi ana selalu pulang tiap tahun. Oke, ala kulal ya pun kalau ana bisa mampir mudah-mudahan kita bisa jumpa di lain waktu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti maghrib itu safari dakwah yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi perjumpaan kita dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semua dan anak-anak kita di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyitan, baik ketika kita hidup ataupun ketika kita sudah meninggal. Kalau yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau yang salah datang dari anak pribadi dan syaitan, dan ana berlindung dari kesalahan tersebut. Dan ana mohon maaf Pak kalau antum tersinggung dari kata-kata ana yang duduknya di belakang, yang enggak mencatat, itu ana mohon maaf Pak, enggak usah antum tersinggung. Tersinggung pun enggak apa-apa lah. Kalau tak tersinggung enggak sadar-sadar kita kan gitu kan. Kesinggung pun enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Ana senyum juga enggak apa-apa, sama-sama kita nih masyaallah. Nah, ala kulli hal, pokoknya kalau antum sakit hati, ana minta maaf. Ana tak sengaja. Karena memang mau nggak mau kebaikan itu lebih berhak untuk disampaikan kan gitu. Jangan disembunyikan. Kalau nggak tersinggung, kapan sadarnya kita kan gitu. Nah, jadi ala kulli hal yang dapat ana sampaikan. Wassallallahu Nabi Muhammad subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.